Halo, selamat sore. Sore, Pak. Terima kasih sudah hadir di pertemuan ke-13. Oke. Di pertemuan kali ini kita akan ngebahas mengenai UAS. Prematur banget membahas mengenai UAS, tapi emang saya akan coba untuk sebentar, macet. Di sini UAS-nya mengenai mirip yang kemarin. Di tugas 2 kemarin saya sudah berikan kalian untuk memberikan komentar terhadap website, apps, mobile apps yang memang ada di pasaran atau juga yang private, tapi dalam artian memberikan komentar. Jadi saya di sini sudah posting UAS, kemungkinan besar UAS-nya seperti itu, ya. Jadi kemungkinan besar UAS-nya sesuai yang ada di ELSA. Kalau kalian lihat ada di ELSA itu, UAS ada di ELSA. Ya, sudah bisa dilihat dan sudah bisa kalian mulai kerjakan. Dan di sini UAS-nya adalah mendesain sebuah UI dalam artian prototyping. Seperti apa yang dilakukan nanti di UAS? Saya sudah berikan contoh dan contohnya juga ada di pertemuan 13, 14, 15. Di pertemuan 13-14 ini akan saya coba berikan beberapa contoh mengenai UI yang ada. Dan tapi gini, karena ini adalah contoh UI, tidak ada materi lagi, sehingga nanti untuk gininya, untuk kuisnya nanti adalah pertanyaan random dari pertemuan 1 sampai pertemuan 12 kecuali UTS. Saya nggak tahu hasilnya kayak gimana, mudah-mudahan seru. Seperti itu. Izinkan saya untuk share screen. Nah, jadi begini. Di sini saya salah typo. Jadi ini untuk pertemuan 13 sampai 15 saya akan berikan beberapa contoh desain UI gitu yang akan kalian bisa jadikan acuan untuk kalian buat UAS. Oke. Ini saya ambil 2 orang mahasiswa kakak tingkat kalian yang sudah TA dan juga 1 proyek dari saya. Jadi pertemuan 13, 14, 15, 16 itu ada 3 jenis UI yang saya tawarkan untuk bisa kalian jadikan inspirasi. Itu yang pertama adalah UI mengenai sistem informasi akuntansi, sistem informasi. Yang kedua mengenai decision support system, yaitu ada di ranah decision support system itu di ranah AI, mungkin ke ranah data science ya, tapi dibuatkan aplikasi. Dan juga ada ranah apps mobile yang nanti juga akan saya jelas. Itu proyek saya gitu. Oke. Yang pertama saya bisa jelaskan dari punyanya Feli, ini angkatan 18. Apakah masih ada angkatan 18? Cepat-cepat wisuda ya. Saya lihat anak-anak di depan pada foto-foto yudisium kayaknya gitu bahwa jadi itu. Kemudian di sini saya coba berikan beberapa pendekatan ya. Kalau di sini ada 3 jenis studi kasus dan 3 jenis pendekatan pemaparan. Ada yang satu adalah evaluation, yang kedua adalah creation. Gitu. Tapi yang creation ada 2 jenis, yaitu yang pertama menggunakan framework, tanpa framework, yang kedua menggunakan framework. Gitu. Jadi ada berbagai macam jenis untuk membuat suatu desain. Nah, desain itu saya udah jelaskan di pertemuan-pertemuan sebelumnya, bahwa ini akan terkait dengan berbagai macam hal, yang terutama adalah dari analisis sistem yang berhubungan pada event list, yang berhubungan juga dengan UI. Itu paling singkatnya seperti itu. Boleh dipanjangin Pak? Boleh. Itu akan nyangkut ke DFD, menyangkut ke IFD. Tapi dari event list bisa langsung lompat kok ke UI. Yang penting kalian punya penalaran yang bagus. Oke. Di sini coba saya kasih informasi sampling mengenai sistem informasi pembayaran SPP pada SMA PGRI 4 Denpasar. Oke.
Di sini yang pertama ada analisis sistem yang berjalan. Jadi kondisi apa sih yang terjadi sebelumnya yang ada di situ. Proses pembayaran SPP saat ini masih dilakukan secara konvensional, di mana siswa terlebih dahulu harus memiliki kartu SPP yang berfungsi sebagai bukti pembayaran. Setiap bulannya siswa melakukan pembayaran SPP pada TU dengan melampirkan SPP nominal 325 setiap bulannya. Selain terdaftar pada kartu SPP, petugas TU juga melakukan pencatatan pada buku harian dan buku rekapan setiap bulannya. Oke. Manual sekali, konvensional sekali. Terus sekarang ada sistem yang diusulkan. Ya. Jadi dia punya kondisi sebelumnya terjadi masalah di lapangan seperti apa, kemudian akan ditingkatkan menuju sebuah sistem. Jadi analisis sistem yang diusulkan adalah pada sistem pembayaran CP, ya, ada bedanya ya. Ini sistem, gitu. Yang tadi nggak ada sistem. Gitu. Jadi ini bedanya. Ada sistem biasanya. Pada sistem pembayaran SPP ini, siswa menyerahkan uang pembayaran SPP kepada petugas TU, kemudian petugas TU melakukan penginputan pembayaran ke dalam sistem yang dibuat, kemudian sistem akan melakukan proses pencarian apakah sudah terbukti menjadi tindakan atau tidak. Setelah itu sistem akan menampilkan bukti pembayaran SPP siswa tersebut dan akan tersimpan pada database pembayaran. Setelah semua selesai, petugas atau usaha akan melakukan print out bukti pembayaran SPP siswa melancarkan pada siswa bersangkutan. Setelah petugas TU, petugas tata usahanya, petugas TU setiap bulan membuat laporan pembayaran SPP serta laporan tunggakan dan laporan keuangan dan dilihat oleh kepala sekolah. Jadi di sini ada berbagai macam tingkatan layer yang dijelaskan. Oke. Singkatnya seperti itu ya. Jadi saya clear dulu drawing-nya, kemudian ini kemudian dilakukan event list. Jadi sistemnya bisa ngapain aja sih? Yang pertama sistem bisa login. Yang kedua sistem itu bisa mengelola data user. Mengelola data user itu isinya apa? Tambah data user, ubah data user, cari data user. Oke. Kemudian yang kedua ada kelola data siswa. Isinya apa? Tambah, ubah, cari. Habis itu ada kelola data kelas. Isinya apa? Tambah, ubah, cari. Data tahun ajaran sama, tambah, ubah, cari. Kelola data pembayaran sama, kelola data pemasukan sama, kelola data pengeluaran sama, dan kelola data laporan. Ini agak berbeda. Laporan pembayaran SPP, laporan pemasukan, laporan pengeluaran, laporan tunggakan, arus kas, dan laba rugi. Kayak gitu. Wah, sistem sekali ya. Wah, TA gitu. Nah, jadi ini adalah event list. Jadi berdasarkan event list ini kemungkinan besar apa yang akan kalian lakukan itu munculkanlah dalam sebuah satu tampilan. Tampilan kayak gimana? Yang pertama kalian punya login. Misalkan loginnya seperti ini. Ini ada dashboard pengguna seperti ini. Ya, ada logo, ada username, ada password. Nah, jadi kalian bisa pakai ini. Kalau kayaknya si Feli kayaknya pakai Balsamiq. Kemungkinan besar dia pakai Balsamiq. Jadi ya tampilannya seperti ini. Oke, dashboard pengguna, data user. Nah, di sini ada tambah data user. Bedanya apa? Dia akan muncul pop up nih. Gitu. Kalau di kelola data user itu ada edit, ada hapus aksinya. Gitu. Ada tambahnya, ada ditaruh dia ditaruh di sini, di bagian sini ya. Ini ada tambah. Ini ada aksi, ada edit. Ketika dia tambah data user akan muncul yang seperti ini. Edit juga mirip. Hapus dia mungkin confirm aja. Dashboard kayak gitu. Terus ini ada ubah data user sama, data siswa juga sama, tambah, ubah, data kelas, tambah, ubah, data tahun ajaran, tambah, ubah, data pembayaran, tambah, ubah, data pemasukan, tambah, data pengeluaran, tambah, laporan pembayaran SPP, laporan tunggakan, laporan arus kas, debit kredit, saldo, ya. Kemudian laporan laba rugi, laporan login kepala sekolah, dia punya laporan juga untuk itu. Dia juga ada dashboard untuk kepala sekolah, laporan pembayaran dia di kepala sekolah. Ada laporan tunggakan, ada laporan arus kas, debit, kredit, saldo, ada laporan laba rugi, dan juga lanjut di laporan orang tua siswa. Ada pembayaran siswa dan tunggakan siswa. Jadi di sini Feli membagi jadi 3 ya. Jadi ada login biasa, itu jadi untuk pengguna.
Kemudian ada kepala sekolah, ada orang tua, jadi ada 3 pengguna ya di situ. Tuh. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi coba saya kembalikan dulu ke dashboard ya, dashboard. Gitu. Nanti kalian perlu, kalau login udah gampang banget. Jadi nanti ketika di kondisi UI itu nggak hanya sekedar, saya sengaja banget di sini cuma ngasih gambar aja, tapi seperti ini. Coba dijelaskan apa yang terjadi ya di sini. Jadi misalnya pada dashboard pengguna itu ditampilkan sebelah kiri berupa navigation bar, di mana itu isinya adalah dashboard, kemudian ada dashboard, ada data user, ada data siswa, ada data kelas, data tahun ajaran, data pembayaran, data pemasukan, dan data pengeluaran. Kemudian ada juga laporan yang isinya macam-macam. Oke. Selanjutnya di sini juga akan diberikan pada dashboard akan ada tampilan jumlah siswa lunas dan jumlah siswa yang menunggak dengan kondisi setiap bulannya seperti apa. Oke, jadi kayak gitu. Saya lanjut, misalkan ketika saya tambah data user, itu akan muncul tombol untuk memberikan tambahan username, tambah data user ya. Ada namanya siapa, nomor teleponnya siapa, jabatannya siapa. Jadi saya akan memberikan data usernya. Gitu. Oke. Kemudian data siswa gitu, data siswa. Coba saya jelaskan data siswa ya. Pada data siswa itu saya bisa melakukan import menggunakan Excel. Dan ketika saya sudah berhasil import, saya akan lakukan upload. Atau kalau tidak, saya akan menggunakan kondisi manual di mana saya akan menginput name, nama, kelas, dan jurusannya apa. Karena ini SMK, jadi ada jurusannya. SMA juga mungkin ya. Gitu. Ketika ubah, apa bedanya dengan ubah? Ketika ubah ini nggak ada. Terutama di bagian import dan uploadnya. Di sini kosong. Gitu. Cuma ada nanti NIS, nama, kelas, dan jurusan itu akan muncul. Kemudian ada tombol simpan atau tombol close aja sudah membatalkan kondisi tersebut. Gitu. Oke, kayak gitu sih yang saya harapkan terhadap kondisi penjelasan dari sebuah UI. Ceritakan apa yang akan terjadi dalam halaman itu. Jadi nanti di UAS itu akan menjelaskan ininya, apa namanya nih? Gambarnya seperti apa, juga isinya kayak gimana, itu dijelaskan juga ya, kayak gitu. Sama. Coba saya sekilas dulu, nanti saya akan jelaskan lagi minggu depan mengenai apa yang akan terjadi. Jadi sudah kasus 2 itu dia menggunakan gambaran umum sistem aja. Ya, jadi DSS kemungkinan besar itu belum ada yang mengimplementasikan, kita jarang sekali rasanya DSS untuk evaluasi. Di sini Vivi, di sini namanya nih Vivi bikin SPK PKH gitu. Ini angkatan 18 juga. Vivi ada seperti ini, ada event listnya. Tapi di sini cukup simple untuk login. Ada login, ada dashboard, ada data keluarga, gitu. Ada grafik kategori, dia masih standar banget. Ada data kriteria, bobot kriteria, data keputusan, setup data laporan. That's it. Ya gitu. Tapi apa yang terjadi pada si Vivi itu, dia hanya menggunakan gambaran umum sistem, gambaran umum sistem aja gitu. Terus kalau kita lanjutkan di project saya menggunakan pengembangan jigsaw puzzle model menggunakan SEM. Jadi ini ada SEM di sini. Jadi seperti apa? Saya hanya berfokus untuk SEM ini ada di bagian ini. Saya hanya akan menggunakan di iterative design phase. Jadi ketika iterative design phase ini kita pertama menentukan desain, kemudian kita prototypingnya seperti apa, dan kemudian kita review. Ketika oke, reviewnya kita lanjut. Kalau enggak oke, kita ulang lagi dari desain. Itu jadi ini kondisi iteratif ya. Jadi ini saya kalau misalkan saya bikin suatu karya non apps gitu. Jadi game, jadi mungkin video gitu, saya
masih coba menggunakan SAM, Successive Additive Approximation Model ini pengembangan dari EDI. Jadi kalau misalkan EDI itu untuk apa? Biasanya bikin e-modul seperti apa. Jadi kayak karya lah, dia besar di HCI-nya gitu. Kalau waterfall itu besar di codingan. Jadi yang diuji salah satunya adalah codingan. Tapi kalau di SAM ini yang diuji adalah desain. Lihat, ada desain proof di sini, ada kondisi desain proof. Ada desain lagi, ada additional desain lagi di sini. Jadi ini banyak di desain. Jadi misalkan kalian menggunakan memberikan karya berupa fokus pada desain. Biasanya saya menggunakan SAM atau enggak EDI biasanya yang standar ya. Oke. Dimulai dari desain phase seperti apa, desain dari game ini bla 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 mengandung kondisi seperti ini, kemudian gamenya kayak gini. Jadi ada game title, ada start, ada galeri, ada score, ada setting, ada abort, ada exit. Ini stage-nya kayak seperti ini bentukannya. Kemudian ini ada timer, ada back, ada refresh, dan seperti apa. Next stage misalkan bisa, kalau dia sudah komplit, seperti itu. Prototyping seperti apa? Dah. Jadi simpelnya seperti itu. Tapi kalau misalkan mobile sih saya nggak gini, nggak terlalu menyarankan juga sih menggunakan SAM gitu. Jadi ininya bisa kalian skip lah. Jadi bisa lebih singkat, bisa menggunakan stylenya si Vivi ataupun stylenya Feli gitu. Ini punya Vivi, dia gambar menu sistem terdiri dari desa gini isinya kayak gini, siapa yang akan pakai nanti seperti apa, kayak gitu doang gitu. Sampai dia selesai sistemnya gitu. Jadi nanti ketika kalian UAS, kalian akan buat ini, minimal kayak buat ini, ada gambaran sistem, ada event list pasti ada, sama ada datanya, loginnya, juga ada penjelasannya. Kayak gitu kurang lebih pemanasannya seperti itu. Mudah-mudahan kalian juga udah ngumpul yang tugas kemarin ya. Jadi tugas kemarin saya akan segera cek, kemudian kalian juga coba mulai untuk desain di UAS-nya. UAS saya belum tahu kapan, karena kita hari Sabtu, kita ketemu 2 kali hari libur, yaitu di Kuningan sama Idul Adha, merah, sama hitam bergaris merah. Jadi kita libur 2 kali, nanti kita UAS kayak gini, individu. Dipresentasikan tidak, hanya dikumpul saja. Jadi buat yang sebaik mungkin, jangan sampai ada plagiarism, jangan sampai ada yang copy paste plek ketiplek. Saya akan gunakan tools untuk duplicate check gitu, saya punya, jadi akan saya cek juga one by one setiap kelas yang saya ajar gitu. Jadi seperti itu, tolong komponen tadi nilai kalian sudah A, coba kalian explore diri kalian bagaimana caranya sih saya bikin UI gitu. Mudah-mudahan kalian kebayang banget gimana cara bikin UI. Jangan mengcopy punya kakak tingkat, karena kakak tingkat belum tentu benar, belum tentu sederhana, belum tentu efektif dan efisien. Gunakan style kalian untuk mendapatkan suatu tampilan yang bagus, suatu tampilan yang asik gitu buat kalian. Juga coba-coba di berbagai macam platform yang ada, apakah itu web, apakah itu mobile, apakah itu desktop, coba gitu. Jadi mudah-mudahan ada insight juga. Ini akan membantu banget ketika kalian nanti masuk ke tahap TA, proposal terutama gitu. Jadi ini sering banget direvisi, bagian ini sering banget direvisi. Jadi kalian harus benar-benar pinter banget untuk mengetahui apa yang harus kalian lakukan kayak gitu. Oke, that's it. Pertemuan 13 singkat aja untuk pengantar saya juga ke arah UAS ya, seperti itu kurang lebih. Kira-kira ada ditanyakan soal pertemuan ini ataupun UAS-nya? Bisa? Aman? Atau ada masih membingungkan? Saya Pak. Boleh, Jess. Gimana, bisa dibantu? Ya, mau tanya untuk yang kasus pertama sama kasus kedua itu, kalau kasus yang pertama kan di desain user interface-nya itu dia lebih jelas, lebih terperinci. Betul. Terus yang kedua itu karena dia
ambilnya gambaran umum. Betul. Jadi berarti kalau misalnya buat gambaran umumnya itu sesingkat itu aja ya Pak, kalau misal dibuat di proposal juga. Iya, jadi Nggak kalau perlu serinci yang pertama. Oke, jadi seperti ini. Ini ada berdasarkan studi kasus yang berbeda ya, Jess. Bagus banget, terima kasih pertanyaannya. Jadi gambaran umum sistem akan semuanya punya. Oke, jadi tergantung sejauh mana, sedetail apa nanti kalian ingin menjelaskan. Itu opsional, jadi itu masing-masing orang yang punya. Dalam artian apa? Kalau misalnya di sini punyanya Vivi itu singkat banget, cuma ada 7 form yang dia lakukan. Gambaran umum sistemnya juga agak singkat, ya itu adalah salah satu cheat dari sebuah data science di decision support system. Itu memang sedikit ya, Jess ya. Jadi kalau saya sarankan bikin DSS ya data interface-nya akan dikit-dikit banget gitu. Jadi cukup sedikit. Sebentar. Ada di sebentar. Saya coba share aja. Ini kelas adik yang pertemuan 13 mulai. Oke. Sebentar saya stop dulu share screen-nya. Sebentar. Stop share, kemudian oke. Coba saya share screen di sini. Saya coba ambil sebuah TA ya. Bimbingan mahasiswa saya, coba saya buka yang sempurna. Saya share screen dari Alter ya. Oke. Di sini kalau Jess bisa lihat di sini saya punya Vivi ya. Oke. Dia tuh sistem kurikulum keputusan. Jadi kalau misalnya Jess nanti bisa lihat di sini bagian bab 3-nya. Bukan waterfall. Jadi start di sini. Oke, di sini ada analisa dan perancangan ya. Ini ada tempat penelitian, metode pengembangan sistem, implementasi, metode pengumpulan data primer, data sekunder. Habis itu ada instrumen perangkat lunak, perangkat keras. Nah, gambaran umum sistem aja dia. Gambaran umum sistem saja. Di sini gambarannya sesingkat ini aja gitu. Langsung ke event list. Langsung ke analisa kebutuhan sistem. Nah, di sini ada perhitungan perancangan metode. Itu bedanya dengan sistem informasi. Kalau di sistem informasi mungkin kalau Jess lihat sama teman-teman lihat itu agak panjang, agak detail. Tapi kalau di SPK itu seperti ini. Konsekuensinya ada analisis kriteria. Jadi di sini ada perhitungan Excel dan menggunakan sedikit rumus walaupun serius tidak sulit. Serius tidak sulit. Karena biasanya saya juga bantuin mahasiswa teman-teman kayak gimana. Ini ada perbaikan kriteria, ada perhitungan manualnya sehingga dihasilkan kondisi seperti ini, ranking. Ya. Hasil nanti ini diharapkan bisa diimplementasikan di web. Jadi ini grafiknya. Nah, masuk ke konteks diagram baru masuk ke DFD. Lihat. Kalau misalnya ini, kemudian ini punya Vivi, tadi coba saya kasih tuh punyanya Feli. Oke, ini punyanya Vel. Ini punyanya Vel, kalau kalian lihat DFD-nya. DFD level diagram konteksnya, ya level diagram konteks di punyanya Feli itu cukup ya, cukup banyak juga ya. Jadi di sini cukup banyak, kalau punyanya si dikit. Diagram konteksnya bentuknya kayak gini aja. Ya,
Jadi kalau Jess nanya seperti apa bikin event list dan sebagaimana bikin DFD dan seterusnya, itu masing-masing ke kebijakan dosen pembimbing dan masing-masing kebijakan dari penguji dan juga kedalaman sebuah TA nantinya. Ya, kemungkinan besar TA dari sebuah sistem informasi akan banyak boros di DFD, akan banyak boros di tampilan antarmuka, banyak boros di database. Tapi ketika kalian menggunakan data science, misalkan penggunaan aplikasi DSS, itu jauh lebih kecil, gitu. Nanti juga ini standar aja. Tapi kalau di sini, panjang tuh. Bisa dilihat. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini cuma ada 7 aja udah sampai laporan. Itu pun nggak ribet. Ini pun data kosmetik aja, mengelola gitu. Jadi mengelola data, tambah, nambah, cari, ubah, hapus kayak gitu doang. Sedikit. Nah, baru ada bedanya ketika data science itu ada rumus. Jadi ada Excel yang dihitung. Jadi kayak modelnya implementation dari ada algoritma di situ. Tapi kalau misalkan sistem informasi itu kan tambah edit, delete, cari gitu kan, root kan gitu. Itu aja bedanya. Ya, mudah-mudahan saya juga bisa jawab pertanyaan dari Jessia. Jadi kayak gitu. Apa yang menyebabkan satu topik mempengaruhi kalian apakah bikin sistem informasi, apakah bikin decision support system, apakah bikin sistem pakar, apakah bikin data mining, apakah bikin apa topiknya, itu akan mempengaruhi apa yang terjadi di dalamnya. Ya, jadi sekarang saya lagi sering mengajak mahasiswa untuk bikin di DSS karena saya orang DSS gitu. Kalau misalkan kalian juga lihat beberapa bimbingan saya misalnya kayak Madi gitu, ini bikin DSS juga. Kalau kalian lihat dia juga bikin DSS dan di sini juga ada beberapa rancangan. Tuh, diagram modelnya simpel banget, event listnya juga simpel banget. Terus tampilan antar mukanya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, nggak sebanyak itu lah harusnya. Banyak juga deh nih. 38 gambar, lumayan. Kalau gambar 3 ya dari gambar 3 gitu. Ya. Jadi tergantung kalau misalkan dia pembimbingnya dia meminta ini lebih lengkap, ya akan lebih lengkap. Kalau misalkan enggak, ya nggak apa-apa gitu. Ya, jadi ada banyak variabel kenapa bisa banyak, kenapa bisa sedikit gitu. Tapi kalau misalkan saya ngomongin UAS, cukup yang simpel aja. Saya minta gambaran umum sistem aja untuk UAS. Jadi stylenya siapa namanya Vivi gitu. Jadi lebih singkat harapan saya kayak gitu. Mudah-mudahan bisa menjawab ya, Jess. Kurang lebih kayak gitu. Baik Pak, terima kasih. Berarti nanti untuk UAS-nya itu bisa pakai yang sistem informasi ya Pak? Boleh, mau pakai sistem informasi boleh. Saya lebih sarankan sistem informasi, tapi jangan seribet TA ya gitu. Jadi ambil yang simple aja, yang penting bisa running gitu. Nggak usah sampai tambah data, cari data nggak usah. Paling cuma dashboard, tambah kelola gitu. Kelolanya aja lah ya, Jess ya. Juga buat teman-teman juga. Nah, kayak gitu. Oke, thank you Jess. Ada yang lain lagi ingin bertanya mengenai pertemuan ini ataupun TA ataupun di UAS? Boleh. Cukup? Selamat sore Pak. Ya, Yun, gimana? Izin bertanya, untuk nanti desainnya itu nanti pakai aplikasi apa ya? Ya, aplikasi sesuai dengan pertemuan 12 itu bebas toolsnya. Tergantung kalian pakai satu pakai OS-nya apa gitu. Soalnya kalau saya di Mac itu nggak bisa pakai Balsamic, jadi saya pakai Workflow itu. Jadi bisa berbasis aplikasi, bisa berbasis apapun. Ya, jadi bebas ya Yun ya. Saya sih sarannya Balsamic kalau untuk Windows lebih asik. Ya, baik Pak, terima kasih. Terima kasih. Yang lain ada pertanyaan lagi? Aman? Masih lagi 1 bulan sebenarnya UAS kita, tapi lebih baik dicicil dari sekarang. Buat yang bagus, pelajari kurang lebihnya, karena ini juga akan membantu untuk kalian di
TA nanti gitu. Ujung-ujungan saya pasti ngurusin TA terus gitu. Gimana, kira-kira ada pertanyaan lagi? Cukup? Oke, mungkin segitu aja. Apabila nanti teman-teman ada pertanyaan lagi lebih lanjut, bisa hubungin saya di WhatsApp grup. Kita akan diskusi lebih lanjut di situ. Oke, baik. Terima kasih sudah hadir di pertemuan ke-13 di mata kuliah Human Computer Interaction. Hari ini kita sudah bahas mengenai contoh implementasi yang ada di Sticky ya. Saya nggak ngambil jauh-jauh, saya ngambil internal, saya ngambil di Sticky, saya pakai TA kakak tingkat kalian. Mudah-mudahan bisa jadi inspirasi, bisa dipakai untuk nanti kalian UAS juga inspirasinya gitu. Oke, itu saja untuk pertemuan kali ini. Terima kasih sudah datang. Selamat sore. Saya jadi penulis. Dadah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Selamat sore, Terima Pak. kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Selamat sore. Terima kasih.